Selamat datang di ruang hati, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kami menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, harga diri, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan kali ini, seorang pria tua berpakaian kumuh masuk ke restoran mewah. Ia dihina, diusir, dicibir, tapi tak ada yang tahu bahwa dialah pemilik sebenarnya tempat itu. Sebuah kisah yang akan membuatmu berpikir ulang tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Selamat menyimak, hanya di ruang hati. Hari itu, restoran mewah Deluxe dipenuhi tamu. Meja-meja penuh oleh pengusaha berdasi, wanita bergaun elegan, dan hidangan yang tersaji di atas piring berkilau. Suasana elegan dan tenang berubah seketika saat pintu utama terbuka pelan. Seorang pria tua dengan pakaian kumuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang tampak belum mandi seminggu masuk dengan langkah ragu. Matanya menyapu ruangan, seolah mencari sesuatu. Tangannya memegang topi lusuh yang dicopotnya dengan sopan. Namun sopan santunnya tak cukup menyelamatkannya dari tatapan tajam para tamu. "Siapa suruh kamu masuk ke sini?" bisik salah satu pelayan dengan nada sinis. Pria itu tak menjawab, hanya berdiri diam. Beberapa tamu menutup hidung mengernyit. Seorang ibu dengan anak kecil segera memanggil manajer. "Pak, orang ini mengganggu kenyamanan pelanggan. Tolong usir dia." Suara sang ibu melengking. Tak lama dua satpam restoran menghampirinya dengan langkah tergesa. "Pak, tolong keluar. Ini bukan tempat untuk orang seperti Anda," ujar salah satu satpam sambil menahan geli. Sang pria tua menatap mereka, masih tanpa sepatah kata. Di sudut ruangan, seorang wanita tua melihat dengan mata membelalak. Ia tampak mengenali pria itu. Namun sebelum sempat bicara, satpam menarik lengan si pria dan membimbingnya keluar. "Kalau mau makan, cari tempat lain. Ini bukan tempat untuk minta-minta," kata pelayan itu lagi, diiringi tawa kecil dari pengunjung lain. Sesaat sebelum keluar pintu, pria tua itu berhenti, memutar badan dan berkata pelan, "Baiklah, saya akan pergi. Tapi tolong beritahu Pak Vincent bahwa saya, Tuan Arya, pemilik tempat ini, akan datang kembali sore ini. Dan saya ingin semua manajer dikumpulkan." Ruangan langsung sunyi, suara piring terhenti, tawa berubah menjadi bisu. Pelayan dan satpam saling menatap, raut wajah mereka berubah pucat. Seorang pria muda yang duduk di meja VIP segera berdiri dan mengejar sosok tua itu. "Pak, tunggu. Anda bilang, Tuan Arya?" Tapi pria tua itu sudah melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah pria tua itu pergi, restoran Deluxe mendadak berubah atmosfer. Para tamu yang sebelumnya tertawa kini berbisik-bisik gelisah. Manajer utama, Pak Ronald, segera dipanggil ke tempat. "Apa tadi dia bilang namanya? Arya?" tanya Pak Ronald sambil mengerutkan dahi. Pelayan yang tadi mengusir hanya bisa mengangguk-gugup. "Iya Pak, tapi masak ia orang sekumuh itu bisa?" "Jangan sembarangan," potong Ronald dengan suara tajam. "Nama Arya bukan nama sembarangan." Semua orang terdiam, beberapa staf tampak mulai gelisah. Ternyata, cerita tentang sosok misterius bernama Tuan Arya memang sering terdengar, namun belum pernah ada yang benar-benar melihat wajahnya. Ia disebut-sebut sebagai pemilik sah dari 3 jaringan restoran ternama, termasuk Deluxe, namun sudah lebih dari 5 tahun tak pernah muncul. Sementara itu, di luar restoran, pria tua yang dipanggil Arya berjalan pelan ke arah sebuah halte. Ia membuka topi lusuhnya dan menghela napas panjang. Wajahnya yang tampak tua mendadak menunjukkan sorot mata yang tajam dan penuh wibawa. Dari balik kaca jendela restoran, seorang wanita tua, pengunjung yang sejak tadi diam, masih memandangi kepergiannya. Ia tampak menahan air mata. "Itu Arya. Aku mengenalnya. Dia menyelamatkanku 20 tahun lalu ketika aku kehilangan semuanya," gumamnya. Di dalam ruang manajer, suasana semakin tegang. "Cepat cek ke kantor pusat," perintah Ronald. "Cari tahu, apakah benar Arya akan datang sore ini? Dan siapa dia sebenarnya?" Beberapa staf langsung menelepon, sementara Ronald sendiri membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan satu berkas tua, berdebu, yang bertuliskan, "Hak kepemilikan sah Arya Gunawan, pendiri dan pemilik resmi Deluxe Group." Wajah Ronald pucat. "Bagaimana mungkin? Kami hampir mengusir pemilik utama kita sendiri." Tak seorang pun berbicara. Kebenaran mulai terungkap dan mereka tahu, sore nanti akan menjadi penentuan nasib restoran tersebut.
Di luar sana, Arya menaiki ojek online. Ia menatap ke belakang sebentar, ke arah restoran yang dulu ia dirikan dengan keringat dan air mata. Sekarang saatnya melihat siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya menghormati karena penampilan. Kabar bahwa sosok bernama Arya, pemilik asli restoran Deluxe, akan datang sore itu menyebar cepat bagaikan api dalam sekam. Grup WhatsApp karyawan langsung penuh dengan pesan panik. Beberapa pegawai yang tadi tertawa malah mulai khawatir. Satpam yang tadi mengusir kini terduduk lesu di pos jaga, menunduk penuh penyesalan. Di ruang kantor pusat restoran, Ronald masih menatap berkas tua itu. Di sudutnya ada foto lama. Seorang pria muda dengan jas sederhana, berdiri di depan bangunan kecil bertuliskan Warung Makan Arya. Tahun pada foto itu, 2001. Ronald memanggil sekretarisnya, Rina. Coba kamu cek ke data arsip lama. Apakah nama Arya Gunawan masih tercatat sebagai pemilik saham utama? Rina mengetik cepat. Tak lama, ia menoleh dengan wajah cemas. Pak, 80% saham restoran ini masih atas nama Arya Gunawan. Sisanya terbagi antara para investor. Kita semua, secara hukum, bekerja untuk dia. Ronald terpaku. Sementara di luar, suasana restoran berubah kikuk. Para pelayan mulai berusaha bersikap lebih ramah. Musik latar diputar lebih lembut. Meja-meja disusun ulang. Tapi bayangan kegugupan menggantung di udara. Tepat pukul 16.30, sebuah mobil sedan tua berhenti di depan restoran. Dari dalam, pria tua tadi keluar dengan langkah tenang. Kali ini ia tidak mengenakan baju kumuh, melainkan kemeja sederhana dan celana bahan. Tapi wajahnya tetap sama, mata tajam, langkah penuh wibawa. Beberapa pegawai yang sedang merokok di luar langsung berdiri dan membungkuk setengah badan. Selamat sore, Pak. Arya ya? Tanya salah satu dengan suara bergetar. Arya tersenyum kecil. Boleh panggil saya Pak Arya. Sudah 5 tahun saya tak datang. Saya hanya ingin tahu bagaimana tempat ini dikelola. Begitu melangkah masuk, seluruh restoran langsung terdiam. Para tamu yang tadi menyaksikan ia diusir, kini nyaris tak berani menatap. Pak Ronald muncul dari dalam, buru-buru menghampiri dan membungkuk dalam-dalam. Selamat datang kembali Pak Arya. Mohon maaf, kami tidak mengenali Anda tadi. Arya hanya menjawab dengan senyum samar. Tidak apa-apa, justru itu yang ingin saya lihat. Siapa yang masih mengenal hati, dan siapa yang hanya melihat kulit. Ia lalu menoleh ke arah pelayan yang mengusirnya tadi pagi. Kau masih ingat saya? Pelayan itu gemetar. Maaf Pak, saya tak tahu. Arya menatap dalam. Apa yang kau lihat dari saya tadi pagi? Pelayan itu tak menjawab, tapi dari sorot matanya semuanya sudah jelas. Di hadapan semua orang, suasana restoran menjadi tegang. Para pelayan berdiri kaku, dan para tamu menahan napas. Arya berdiri di tengah ruangan, bukan sebagai pria kumuh, tapi sebagai sosok yang kini dikenali sebagai pendiri dan pemilik asli restoran Deluxe. Pelayan yang mengusirnya pagi tadi, namanya Randy, masih tertunduk, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Arya mendekat perlahan, suaranya tetap tenang, tapi mengandung getaran yang menusuk hati. Apa yang akan kau lakukan jika orang yang kau hina ternyata menanggung kehidupanmu selama ini? Tanya Arya lirih namun dalam. Randy mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Saya hanya menjalankan aturan, Pak. Saya kira... Arya mengangguk kecil. Kau kira aku pengemis? Dan dalam pikiranmu, pengemis tak pantas dihormati, ya? Randy tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai tumpah. Ini bukan tentang mengenali saya atau tidak, lanjut Arya. Ini tentang bagaimana kau memperlakukan orang asing. Kalau yang datang tadi bukan saya, tetapkah kau merasa bersalah? Semua orang tercekat. Manajer Ronald mencoba menyelamatkan keadaan. Pak Arya, atas nama seluruh manajemen, kami benar-benar mohon maaf. Kami akan memberi teguran keras. Bahkan, Arya mengangkat tangan, memotong ucapannya. Saya tidak datang untuk menghukum, tapi saya datang untuk mengingatkan. Restoran ini saya bangun dari bawah. Bukan untuk jadi tempat adu gengsi, tapi rumah makan untuk semua orang. Bahkan orang yang hanya punya cukup uang untuk segelas air. Beberapa tamu mulai terharu. Wanita tua yang tadi mengenal Arya berdiri dan berkata lantang, "Aku bersaksi,
Dulu aku pernah dibantu beliau. Tanpa dia, mungkin aku tidak hidup sampai hari ini. Tepuk tangan spontan pun terdengar dari beberapa meja. Tamu-tamu yang sebelumnya mencibir kini menatap Arya dengan hormat. Suasana perlahan berubah, dari tegang menjadi penuh haru. Arya melangkah ke arah meja tengah, duduk di sana dan berkata, "Hari ini saya tidak akan bicara soal bisnis. Saya hanya ingin menikmati sepiring nasi goreng kampung seperti dulu." Pelayan senior yang masih mengenalnya tersenyum dan bergegas ke dapur. Beberapa karyawan lain yang dulu pernah dilatih langsung oleh Arya pun mulai mendekat untuk menyambut beliau. Tapi belum semua orang lega. Arya masih menyimpan sesuatu yang belum ia ungkap tentang masa depan restoran ini dan siapa yang masih pantas berdiri di dalamnya. Di meja tengah restoran Deluxe, Arya menyantap nasi goreng kampung perlahan. Makanan itu sederhana, tapi penuh kenangan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan aroma dan rasa membawanya ke masa lalu. Masa di mana ia sendiri yang memasak dan melayani pelanggan pertama. Sementara itu, manajer Ronald berdiri di sisi ruangan, matanya gelisah. Ia tahu, kunjungan mendadak ini bukan hanya nostalgia. Arya tak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud jelas. Setelah menyuap suapan terakhir, Arya meletakkan sendok. Ia menoleh ke seluruh staf yang kini mengelilinginya, lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen penting. "Sudah cukup saya menyamar," ujarnya datar. "Saya kembali hari ini untuk menentukan, apakah tempat ini masih layak memakai nama saya." Semua terdiam. Saya melihat banyak yang berubah. Sayangnya, sebagian besar bukan ke arah yang baik. Kalian menjadikan tempat ini seperti klub eksklusif. Kalian memilih pelanggan, menilai orang dari baju, dari bau tubuh, dari saldo dompet. Ronald hendak menyela, namun Arya melanjutkan. "Saya tahu, kalian semua bekerja keras, tapi kerja keras tanpa hati hanyalah mesin. Hari ini saya ingin kalian tahu, saya datang tidak untuk menghukum, tapi saya membawa keputusan." Ia menunjuk ke map. Dalam map ini ada 2 surat. Yang pertama, surat pengalihan saham penuh ke investor baru yang siap mengganti semua staf. Dan yang kedua, surat pengangkatan manajer baru yang akan meneruskan semangat saya membangun restoran ini seperti dulu. Sederhana, jujur, dan penuh rasa. Ronald terpaku. "Jadi, kami akan diganti semua?" Arya menatapnya dalam. "Tidak semua, hanya mereka yang tak punya hati." Seorang pelayan wanita bernama Risa yang sejak tadi diam memberanikan diri bicara. "Pak Arya, saya tahu kami banyak salah, tapi tolong beri kami kesempatan. Tidak semua dari kami seperti itu." Arya menatapnya lalu tersenyum kecil. "Karena ucapanmu tulus, kamu akan tetap di sini." Suasana mulai berubah. Para staf saling menatap penuh cemas. Siapa yang akan tetap bertahan? Siapa yang akan dikeluarkan? Sebelum menjawabnya, Arya berdiri. "Saya akan datang besok pagi dengan orang-orang dari pusat dan keputusan akhir akan diumumkan di hadapan semua." Kemudian ia melangkah keluar dari restoran, meninggalkan ketegangan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Hari itu, langit mendung, tapi jauh di dalam hati para staf, badai yang lebih besar sedang menggelora. Malam menjelang, namun suasana di dalam restoran Deluxe jauh dari biasa. Para staf tidak pulang lebih awal seperti biasanya. Sebagian besar duduk di ruang belakang, saling terdiam dalam pikiran masing-masing. Ketegangan memenuhi udara. Randy, pelayan yang tadi pagi mengusir Arya, duduk di pojok, memandangi lantai. Sejak Arya pergi sore tadi, ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa kali ia mencoba menulis surat permintaan maaf, namun dihapus kembali. Lidahnya keluh, tangannya gemetar. Di sisi lain, Ronald sang manajer sibuk menyusun laporan pembelaan. Ia tahu posisinya goyah. Selama ini ia memang lebih peduli pada penampilan restoran daripada pelayanan yang tulus. Ia sering mengatur promosi mahal untuk pelanggan elit, tapi menolak reservasi dari kelompok masyarakat biasa. Sementara itu Risa, pelayan yang dibela Arya, mendekati Randy dan memberikan segelas teh. "Kau masih bisa berubah, Ren," ucap Risa pelan. "Pak Arya bukan tipe orang yang menutup pintu. Dia memberi kita waktu." Randy mengangguk. "Aku cuman malu. Aku mengira dia pengemis. Aku hanya ikut sistem, tahu.
Kita semua didorong buat menjaga kelas restoran ini. Risa menatapnya, tapi hati kita harus lebih tinggi dari kelas manapun. Di rumahnya, Arya duduk di ruang tamu yang sederhana. Di hadapannya dokumen-dokumen legal terbuka di meja. Di sebelahnya, seorang wanita muda bernama Dina, anak angkatnya, membantu mengecek semua berkas. "Benarkah ayah mau mengganti semua staf?" tanya Dina sambil membolak-balik dokumen. Arya menghela napas. "Tidak semua, Dina. Hanya mereka yang lupa bagaimana cara menghargai manusia." Dina mengangguk perlahan. "Tapi mereka takut ya, bahkan mungkin menyesal. Ayah yakin mereka tidak akan berubah, hanya karena ditegur sekali?" Arya tersenyum tipis. "Justru karena itu aku memberi pilihan. Malam ini adalah waktu mereka berkaca, bukan untukku, tapi untuk diri mereka sendiri." Di restoran, satu persatu staf mulai pulang. Tapi di dalam hati mereka, malam itu panjang dan gelisah. Ada yang tak bisa tidur. Ada yang menangis diam-diam. Ada pula yang menyusun ulang niat untuk berubah, untuk bertahan, untuk menebus. Tak ada yang tahu esok pagi siapa yang akan tetap berdiri dan siapa yang akan diminta pergi. Namun satu hal pasti, pria tua bernama Arya telah mengguncang dunia kecil yang mereka kira sudah sempurna. Pagi itu, restoran Deluxe lebih sunyi dari biasanya. Tak ada candaan antar staf. Tak ada suara musik latar yang ceria. Bahkan aroma kopi pagi pun terasa hambar. Semua orang menunggu, bukan tamu, tapi nasib mereka sendiri. Tepat pukul 8 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan restoran. Dari dalamnya turun Arya dengan jas sederhana, ditemani oleh Dina dan 2 orang dari kantor pusat. Mereka membawa map besar bertuliskan Evaluasi Operasional dan Etika Pelayanan Deluxe Group. Manajer Ronald segera menyambut dengan senyum terpaksa. "Selamat pagi, Pak Arya." Arya hanya membalas dengan anggukan singkat. "Langsung saja, kumpulkan seluruh staf di aula belakang. Saya tak ingin buang waktu." 10 menit kemudian, semua staf, pelayan, kasir, koki, bahkan satpam sudah berdiri dalam satu barisan. Tak ada suara selain deru AC yang mendesis halus. Semua menunduk, seolah bersiap menerima vonis. Arya berdiri di depan, membawa map yang berisi hasil evaluasi selama 1 minggu terakhir, ditambah laporan rahasia yang ia minta dari beberapa staf senior yang masih loyal. "Sebelum saya mulai," ujar Arya dengan suara tenang tapi tegas, "saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang merasa telah melanggar nilai kemanusiaan di tempat ini?" Beberapa orang langsung menunduk lebih dalam. Tangan gemetar, namun tak ada yang mengangkat tangan. Lalu, tiba-tiba, Randy maju selangkah. Suaranya gemetar tapi lantang. "Saya, Pak. Saya yang mengusir Bapak saat Bapak datang pertama kali. Saya malu dan menyesal, tapi saya tidak ingin bersembunyi lagi." Arya menatapnya, tajam. Tapi di ujung matanya, ada sorot yang berbeda. Bukan kemarahan, tapi harapan. "Kau tahu kenapa saya belum memutuskan apapun kemarin?" Randy menggeleng. "Karena saya percaya, penyesalan tanpa tindakan bukanlah apa-apa, tapi keberanian untuk mengaku salah adalah awal perubahan." Arya berjalan ke depan Randy, mengulurkan tangan. "Selamat, kamu lulus ujian hati." Semua yang melihat momen itu tercengang. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Lalu Arya memutar badan, menatap seluruh staf. "Mulai hari ini, semua sistem pelayanan akan diubah. Kalian yang tetap ingin bekerja di sini harus menandatangani kontrak baru, kontrak etika pelayanan. Bukan hanya pada pelanggan kaya, tapi pada setiap manusia yang datang ke tempat ini." Ia meletakkan map berisi kontrak di atas meja panjang. "Yang tidak bersedia, silakan angkat tangan. Tak ada paksaan, tapi saya tidak akan mentoleransi mereka yang bekerja tanpa hati." Beberapa orang ragu, tapi satu persatu staf mulai maju untuk menandatangani. Hari itu bukan hanya perubahan sistem yang dimulai, tapi perubahan hati. Satu demi satu, para staf mulai melangkah maju untuk menandatangani kontrak etika pelayanan. Tangan mereka gemetar, tapi langkah mereka mantap. Di atas kertas itu, tak hanya tercetak nama dan tanda tangan, tapi juga sebuah janji. Menghormati setiap manusia, bukan berdasarkan tampilan, tapi kemanusiaan. Randy adalah yang pertama menandatangani. Saat tintanya menyentuh kertas, seolah beban berat yang selama ini mengikat dadanya menguap begitu saja.
Ia menoleh ke Arya, lalu membungkuk dalam. Terima kasih, sudah memberi saya kesempatan kedua. Arya hanya mengangguk pelan. Hati yang jujur lebih berharga dari 1000 jam kerja. Risa menandatangani berikutnya. Saya akan pastikan semua staf baru memahami nilai ini, Pak, katanya dengan mata berbinar. Tapi tak semua staf memilih bertahan. Beberapa, terutama mereka yang merasa kenyamanan dan privilege mereka terusik, memilih pergi. Ronald, sang manajer lama, berdiri kaku, tak menandatangani apa-apa. Ia memandangi map itu lama, lalu menoleh ke Arya. Pak Arya, saya akui selama ini saya terlalu fokus pada citra, pada keuntungan. Saya memang bukan pemimpin yang baik, tapi saya tak ingin melanjutkan kalau saya tak dipercaya. Arya menatapnya lekat. Ronald, kamu memang pernah salah, tapi mengakui kelemahan adalah kekuatan baru. Bukan kamu yang tak dipercaya, kamu yang belum percaya pada nilai yang saya tanam sejak dulu. Ronald terdiam, lalu perlahan. Ia mengangkat pena dan menandatangani. Seluruh ruangan hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan spontan. Suasana berubah haru. Dina, anak angkat Arya, kemudian berdiri di depan. Saya ditugaskan ayah untuk memantau restoran ini ke depan. Tapi saya tidak datang sebagai bos. Saya akan mulai dari bawah, dapur, pelayanan, semua lini. Karena itulah semangat yang ayah wariskan. Arya menambahkan, dan mulai hari ini, restoran ini akan membuka 1 hari setiap bulan, di mana semua orang, tanpa syarat, boleh makan gratis. Sebagai bentuk syukur dan pengingat bahwa setiap orang pernah lapar dan setiap orang layak dihormati. Para staf tertegun. Beberapa meneteskan air mata. Tak ada yang menyangka bahwa hari yang dimulai dengan rasa takut akan berakhir sebagai awal dari transformasi. Hari itu, di papan pengumuman restoran, terpampang tulisan besar, "Hati adalah menu utama kami." Dan itulah awal dari babak baru restoran Deluxe. Seminggu telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang restoran Deluxe. Wajah-wajah yang dulu lesu kini berubah cerah. Pelayanan terasa lebih tulus, tak lagi kaku atau penuh kepalsuan. Para pelanggan pun mulai merasakan perubahan, bukan hanya dari menu, tapi dari suasana hati yang menyelimuti seluruh tempat. Pagi itu, Dina berdiri di depan pintu restoran, mengenakan seragam pelayan. Sesuai janjinya, ia memulai dari bawah, belajar melayani, menyapa, dan mencatat pesanan layaknya staf lain. Meski beberapa pelanggan mengenalinya sebagai anak pemilik, ia tak ingin ada perlakuan istimewa. "Selamat pagi Bapak, mau duduk di dalam atau luar?" Sapanya pada seorang pria tua berkursi roda yang baru saja datang. Pria itu tersenyum hangat. "Di luar saja, saya suka cahaya pagi." Dina membantunya menuju meja, lalu mengambilkan menu. Tapi pria itu menolak. "Saya tidak pesan makanan." Dina terdiam, bingung. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, apakah Bapak sedang menunggu seseorang?" Pria itu mengangguk. "Saya menunggu sesuatu yang dulu hilang, dan saya dengar telah kembali ke tempat ini." Sementara itu, Randy yang kini menjadi pelayan senior melihat interaksi itu dan mendekat. Saat ia melihat wajah pria tua tersebut, matanya melebar. "Pak, ini Bapak Yusuf, pelanggan pertama restoran ini 20 tahun lalu." Arya yang duduk di meja ujung segera bangkit begitu mendengar nama itu. Ia berjalan cepat mendekati pria itu, lalu berjongkok di samping kursi rodanya. "Yusuf, sahabatku." Pria tua itu tertawa kecil. "Akhirnya, kau kembali juga, dan restoran ini kembali jadi rumah." Mereka berjabat tangan erat, tangan dua sahabat lama yang dulu membangun impian dari tanah dan keringat. Arya menoleh ke Dina dan Randy. "Bapak Yusuf ini adalah orang pertama yang percaya pada resep masakanku. Ia pernah berkata, tempat ini akan besar kalau kamu tetap rendah hati." Rupanya kata-katanya baru benar sekarang. Yusuf menambahkan, yang membuat tempat ini istimewa bukan rasa makanannya, tapi rasa kemanusiaan yang dihidangkan bersama setiap piring. Hari itu, semua staf mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Tak ada pelajaran yang lebih berharga dari itu. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyiapkan meja khusus dengan plakat bertuliskan,
Untuk pelanggan pertama yang mengajari kami arti kebaikan. Dan restoran Deluxe pun resmi membuka program Hari Hati, di mana setiap pelanggan bebas membayar seikhlasnya, atau tidak membayar sama sekali. Bagi Arya, tempat itu akhirnya kembali menjadi seperti yang ia impikan. Bukan hanya restoran, tapi rumah bagi semua manusia. Hari itu, restoran Deluxe memasuki lembaran baru dalam sejarahnya. Hari Hati pertama. Sejak pagi, antrean mengular di luar restoran. Bukan antrean para konglomerat atau influencer, melainkan barisan orang-orang sederhana, buruh harian, penjual asongan, pengayuh becak, hingga anak-anak jalanan. Randy berdiri di depan pintu sambil menyambut setiap tamu. Wajahnya kini bersinar, bukan karena kesempurnaan seragamnya, tapi karena hangatnya ketulusan. Di sebelahnya, Risa menyiapkan daftar antrean, memastikan semua terlayani. Dina, dengan celemek di pinggang dan senyum hangat, membawa nampan demi nampan makanan ke meja-meja. Tidak ada satupun tamu yang merasa asing. Semua disambut seolah mereka adalah keluarga lama yang pulang ke rumah. Di sudut restoran, Arya duduk sambil memperhatikan semuanya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka impiannya yang dulu dianggap terlalu idealis akhirnya terwujud. Di tengah dunia yang sering lebih percaya pada uang daripada rasa hormat. Seorang bocah kecil, kurus dan berwajah kotor, mendekati meja Arya dengan tangan gemetar. "Pak, boleh saya minta satu piring nasi goreng?" Arya tersenyum dan mengusap kepala bocah itu. "Tidak hanya boleh, tapi wajib. Kamu duduk, dan kami yang akan melayani." Bocah itu tertawa kecil, lalu berlari ke meja yang kosong. Tak lama kemudian, dua pelayan menghampirinya dengan semangkuk nasi goreng hangat dan es teh manis. Di meja sebelah, seorang nenek membawa cucunya yang berkebutuhan khusus. Mereka tersenyum lebar saat makanan datang. "Sudah lama sekali saya makan di tempat senyaman ini, tanpa takut dilihat rendah," ujar sang nenek lirih. Berita tentang Hari Hati pun mulai menyebar di media sosial. Banyak yang awalnya sinis, mengira ini hanya strategi pemasaran. Tapi begitu datang langsung, mereka tahu, ini nyata. Beberapa pengusaha restoran lain yang mendengar tentang inisiatif ini datang untuk melihat. Sebagian tercengang, sebagian malu, dan sebagian lagi terinspirasi. Arya lalu berdiri dan naik ke atas sebuah kursi, memanggil perhatian seluruh tamu. "Saya hanya ingin bilang satu hal, hari ini bukan soal gratisan, ini tentang hati. Jika kalian hari ini kenyang dan bahagia, tolong bawa rasa itu pulang. Hormati orang di jalan, jangan sombong jika punya lebih, dan jangan malu jika punya kurang, karena kemanusiaan tidak pernah bergantung pada isi dompet." Seluruh ruangan hening, lalu pecah oleh tepuk tangan panjang dan suara haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Di hari itu, banyak yang makan enak, tapi lebih dari itu, mereka semua pulang dengan hati yang penuh. Dan itulah kemenangan sesungguhnya. Setelah Hari Hati berakhir, suasana restoran tetap terasa hangat. Namun kali ini bukan karena jumlah pelanggan, melainkan karena perubahan yang lahir dari dalam diri setiap orang. Esok harinya, Arya menerima sebuah kotak kecil berisi surat-surat. Surat itu ditulis oleh para tamu yang datang kemarin. Bukan dalam bentuk keluhan, tapi ucapan terima kasih yang tulus. Ditulis dengan tangan gemetar, coretan pensil sederhana, dan bahkan sobekan kertas roti. Salah satu surat berbunyi, "Saya tukang parkir. Selama ini saya selalu merasa tak pantas masuk ke tempat seperti restoran ini. Tapi kemarin saya makan di sini dan tidak diusir. Saya dilayani dengan senyum seperti manusia. Terima kasih Pak Arya. Saya tidak akan lupa." Arya membaca surat itu perlahan, lalu menyerahkannya ke Dina. "Jangan buang satu pun. Setiap kata mereka adalah harta yang lebih berharga dari laporan keuangan." Sementara itu, perubahan juga terjadi di dalam dapur. Para juru masak yang biasanya fokus hanya pada kecepatan kini, mulai memasak dengan lebih hati-hati. Mereka menyadari bahwa makanan bukan hanya tentang rasa lidah, tapi rasa di hati. Di ruang staf, Randy mulai mengajak rekan-rekannya untuk berbagi cerita. "Dulu kita sombong ya," katanya sambil tersenyum pahit. "Kita pikir kita melayani tamu, padahal sebetulnya kita sedang membentuk citra diri kita sendiri. Dan ternyata kita gagal." Namun hari ini mereka tak lagi gagal, mereka belajar. Risa lalu mengangkat sebuah ide. Bagaimana kalau kita buat satu buku tamu, isinya bukan testimoni biasa, tapi kisah-kisah yang menyentuh, supaya kita semua, terutama staf baru nanti, ingat kenapa tempat ini ada. Dina menyambut gagasan itu dengan semangat. "Kita beri nama buku itu,
Suara dari meja pinggir, karena banyak dari mereka yang datang bukan untuk pamer, tapi karena butuh dihargai. Buku itu mulai dibuat, dan dalam seminggu saja sudah terisi puluhan kisah. Bahkan seorang pemulung menuliskan puisi sederhana yang membuat semua orang meneteskan air mata. Kumakan nasi bukan karena gratis, tapi karena hatimu memberi tempat. Di dunia yang menolak wujudku, kau beri aku nama, manusia. Arya membaca puisi itu di hadapan seluruh staf saat briefing pagi. Tidak ada satupun yang tidak terdiam. Dunia sudah cukup penuh dengan tempat makan mewah, tapi dunia kekurangan tempat makan yang punya hati. Hari itu, para staf menyadari satu hal penting. Mereka bukan sekadar pelayan restoran, mereka pelayan kemanusiaan. Dan itu jauh lebih berarti. 1 bulan telah berlalu sejak Arya kembali ke restoran Deluxe. Dalam waktu singkat, tempat itu bukan hanya berubah, ia tumbuh menjadi simbol harapan. Dina kini dipercaya menjadi manajer resmi cabang utama, tapi tetap bekerja seperti staf biasa. Arya memilih kembali ke rumah lamanya di desa, menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Namun setiap akhir pekan, ia datang diam-diam, duduk di meja pojok hanya untuk menyaksikan. Tak ada yang berubah secara fisik. Dekorasi restoran tetap elegan, lampu gantung masih menyala, dan meja-meja tetap tertata rapi. Tapi suasananya kini berbeda, hangat, jujur, nyata. Deluxe bukan lagi restoran yang hanya disukai karena menunya, ujar seorang pelanggan setia. Tempat ini menyentuh karena menyembuhkan rasa kecil dalam diri kita, rasa ingin dihargai, dilihat, dan didengar. Program Hari Hati kini menjadi gerakan nasional. Beberapa restoran lain mulai mengadopsi sistem serupa. Arya diundang untuk berbicara di berbagai seminar, tapi ia selalu menolak. Saya bukan motivator, saya hanya orang tua yang tahu rasanya lapar dan tahu betapa berharganya sebuah senyuman saat dunia tak lagi peduli. Di sudut restoran, sebuah rak kecil dipasang, buku tamu hati. Pengunjung menuliskan kisah mereka, entah tentang rasa syukur, rasa sakit, atau sekadar cerita kecil tentang hidup yang berat. Buku itu menjadi saksi bisu bahwa restoran ini bukan sekadar tempat makan, tapi rumah bagi hati yang lelah. Randy kini menjadi kepala pelayan. Ia terkenal bukan karena kecepatan kerjanya, melainkan kelembutan sikapnya. Sementara Risa menjadi pelatih staf baru, memastikan bahwa setiap karyawan paham. Senyum lebih penting dari seragam. Dan pada suatu sore, di hari ulang tahun ke-25 berdirinya Deluxe, semua staf dan pelanggan lama berkumpul. Di dinding restoran, dipasang potret Arya muda, berdiri di depan warung pertamanya. Di bawahnya tertulis, "Kami tidak akan pernah tahu siapa yang datang lapar, tapi kami selalu bisa memilih bagaimana memperlakukan mereka." Arya Gunawan. Sore itu Arya berdiri di depan semua orang, lalu berkata, "Restoran ini pernah kehilangan arah, tapi kalian semua membawanya kembali, bukan dengan uang, bukan dengan iklan, tapi dengan hati." Ia mengangkat gelas teh hangat dan berseru, "Untuk semua yang pernah merasa tak dianggap, di sini, kalian berarti." Semua bersorak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya menangis di depan umum. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena ia tahu, tempat itu kini benar-benar menjadi rumah. Rumah yang dibangun bukan oleh batu dan kayu, tapi oleh hati.